Oke guys, welcome back to Cryptonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, dan pada hari ini kita akan update mengenai on-chain analysis. Lebih tepatnya ini adalah update on-chain analysis setelah Bitcoin drop secara cukup signifikan, di mana 3 hari lalu sampai 4 hari lalu Bitcoin masih di daerah 24.000 bahkan sampai 25.000. Sekarang tiba-tiba Bitcoin bermain di sekitar 21 ribuan. Bahkan terendahnya sempat di 20.800. Nah, pada hari ini kita akan coba lihat secara on-chain-nya apa yang terjadi. Kenapa bisa seperti itu, ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita akan perjelas dulu apa itu on-chain analysis. Ya, karena lagi-lagi nggak semua orang sudah sering nonton ya on-chain analysis ini. Jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa khas dunia cryptocurrency. Karena cryptocurrency rata-rata menggunakan teknologi blockchain. Nah, apa yang membuat blockchain ini unik? Jadi sebelum kita masuk apa yang membuatnya unik, kita harus tahu dulu apa itu blockchain. Blockchain ini technically speaking adalah suatu open ledger, di mana dia bisa mencatat transaksi, dari satu wallet ke wallet lain. Itu yang paling simpelnya. Kalau mau dibikin super duper teknisnya, ada bisa smart contracts, DAO dan lain-lain. Nah, tapi itu paling simpelnya. Nah, yang membuat on-chain analysis jadi menarik adalah data yang sudah tercatat di blockchain, transaksi yang terjadi, mau bentuk smart contracts, mau pengiriman BTC dan apapun juga, sekali sudah tercatat di blockchain tidak bisa dioprek-oprek lagi, terutama yang Bitcoin ya. Dimana contoh yang paling terkenalnya adalah transaksi pertama di Bitcoin Network yang terjadi antara Satoshi Nakamoto dengan Hal Finney. Selamanya itu akan terus menjadi transaksi pertama di Bitcoin Network, tidak ada yang bisa ubah-ubah. Bedanya apa sama ledger biasa? Ledger biasa itu dikontrol secara sentralisasi ya. Contoh ledger yang tersentralisasi adalah ledger perbankan, di mana lo bisa pakai misalkan ya mobile BCA atau mobile mandiri, di mana kita bisa transaksi dari satu akun ke akun lain. Nah, itu semua datanya sentralisasi. Bahayanya apa? Bahayanya bisa jebol. Sekarang pertanyaan gue satu. Berapa banyak data perbankan yang terjebol oleh hacker? Ya, sangat sering sekali. Nah, sekarang ya yang membuat Bitcoin berbeda adalah dia nggak pernah kehack sekalipun. Bukan karena dia wow ultra canggih ya, karena dia super duper rumit, nggak. Tetapi karena Bitcoin terdesentralisasi. Ya, maka dari itu sekali lagi itu yang membuat on-chain analysis menjadi berharga karena datanya tidak bisa dioprek-oprek. Ya, jadi kurang lebih gambaran seperti itu. Nah, sebelum kita masuk, satu lagi ini penting. Jangan sampai kalian berpikir bahwa on-chain analysis ini adalah pengganti technical analysis. Oh, kalau sudah begini pasti naik, karena ini adalah ilmu bandar katanya ya. Nah, tetapi justru pada faktanya dengan kita melihat on-chain analysis, kita malah terbukakan matanya bahwa para bandar seringkali salah ya. Diakumulasi di tempat-tempat yang salah dan TP di tempat-tempat yang salah ya. Justru ya on-chain analysis ini menurut gue sangat berguna bagi satu menjadi semacam suplemen untuk technical analysis. Jadi menambah wawasan kita di luar dari technical analysis, bukan sebagai pengganti ya. Yang pertama, seperti biasa kita akan bahas dulu mengenai Bitcoin Exchange Net Flow. Nah, yang sering ditanya adalah, Bang, kenapa nggak bahas inflow outflow aja? Nah, gini, kalau kita bahas inflow outflow itu ujung-ujungnya nggak efektif karena net flow ini adalah rumusnya inflow dikurangi outflow. Maka kalau kita lihat net flow langsung kelihatan mana yang lebih banyak terjadi di hari itu. Ya, cara bacanya gimana? Kita bisa lihat untuk spot exchange value yang tinggi itu menunjukkan bahwa increasing selling pressure. Ya, jadi biasanya kan kalau candle hijau bagus tuh ya. Tapi kalau untuk Bitcoin exchange net flow, kalau hijau ini menunjukkan selling pressure. Biasanya kalau terjadi seperti itu ya, apalagi kalau besar, itu akan ada penurunan harga. Pasti nggak? Nggak ya, lagi-lagi nggak selalu seperti itu. Nah, vice versa, kebalikannya apabila terjadi outflow yang besar, apalagi dengan jumlah atau volume yang luar biasa besar, itu menunjukkan kebalikannya. Berarti ada pengurangan selling pressure. Karena logikanya adalah orang-orang membeli BTC di exchanger dan menariknya ke cold wallet mereka. Nah, sekarang logikanya kalau lu mau nge-hold BTC lu jangka panjang. Nah, lu lebih prefer taruh di exchanger atau taruh di cold wallet. Nah, logikanya orang lebih secure dan lebih percaya dengan cold wallet. Maka dari itu,
Ya, kalau terjadi outflow besar, artinya kemungkinan besar mereka akan menghold secara jangka panjang, ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat uniknya dalam beberapa hari terakhir ini, ya, 3 hari ya, di tanggal 19, tanggal 18, 19, dan 20, ya, ini malah cenderung terjadi akumulasi, ya, cenderung banyak outflow dari exchanger. Nah, ini menunjukkan bahwa para bandar dan para retailer cenderung banyak mengakumulasi BTC, ya. Nah, tapi di waktu bersamaan kita nggak bisa berpikir bahwa oh ini pasti akan naik setelah itu. Karena pada faktanya kita bisa lihat di sini dari tanggal 12 sampai tanggal 14 para bandar dan retailers pun salah ya, mereka akumulasi di sini tetapi harga lanjut turun ya. Nah, jadi untuk sekarang ya kita bisa lihat pada faktanya dari pertengahan Juli sampai Agustus cenderung banyak akumulasi, tetapi harga drop. Nah, jadi kemungkinan besar harga drop ini bukan karena para bandar dan retailer secara spot, ya. Nah, selanjutnya kita akan mungkin lihat ke bagian miners, apakah mereka yang membuat market drop atau bukan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, ada pesan-pesan dulu dari sponsor kita pada hari ini. Oke, dan sebelum kita lanjut, ada berita bagus dari OKX, di mana kita bisa mendapatkan mystery box yang nilainya up to 10.000 US dollars. Ya, cara kerja seperti apa? Mudah. Kita invite teman kita, ada new user login, dan kita bisa claim reward kita. Ya, step 1, kita invite teman kita dengan invitation poster kita atau link. Ya. Dan yang kedua, saat teman kita login, ya hanya login saja di OKX app selama 30 hari setelah registrasi, both lu dan invitee-nya akan mendapatkan mystery box. Nah, apabila teman lu mengcomplete single deposit, ya ini di luar dari yang step kedua ya, lebih dari 50 USD, kalian akan mendapatkan lagi satu mystery box lagi. Ya, jadi ada dua cara nih ya, bisa double. Nah, setelah itu, semua mystery box ini bentuknya ya hadiahnya ini dalam crypto rewards up to 10.000 US dollars. Rewardnya bisa macam-macam, ada BTC, ETH, OKB dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kalian juga bisa mendapatkan lagi surprise mystery box untuk yang kedua, kelima dan ke-10 dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik dan belum punya akun di OKX, jangan lupa bisa cek link referral kita di bawah. Oke, dan kita kembali ke on-chain ya. Tadi kita udah lihat data dari Bitcoin Exchange Net Flow, sekarang kita akan lihat net flow tapi versi miner. Cara ngitungnya sama ya, sama-sama inflow dikurangi outflow, tetapi perbedaannya ini berhubungan langsung dengan mining pool ya, seperti di sini. Ada 1Thash, Npool, Binance Pool, Bitfury dan macam-macam. Nah, di sini kita bisa melihat pergerakan bandar. Bukan bandar, pergerakan miner. Apa yang mereka lakukan, ya. Nah, kalau kita perbandingkan datanya, di sini ternyata ya uniknya mereka sama-sama akumulasi, ya. Saat terjadi peningkatan dari ya akhir Juli lah sampai Agustus sekarang pertengahan, kita bisa lihat mereka sama-sama ya cenderung lebih banyak akumulasi ya, miner maupun para bandar ya. Tapi bahkan lebih parah lagi, para miners itu terus akumulasi saat peningkatan BTC dari harga 23 ribuan sampai 25 ribuan di sini ya. Tetapi kita bisa lihat saat drop dia sempat sekali inflow di sini ya. Tapi overall cenderung lebih banyak akumulasi. Berarti kita bisa simpulkan sama ya, ini bukan kesalahan atau bukan gara-gara para miners. Jadi para bandar, para retailers secara spot mereka akumulasi terus tetapi harga tetap drop. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya ya nggak selalu tapi biasanya yang bikin kacau itu adalah ya para pemain futures ya. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk, apakah benar para pemain futures menghancurkan market ya dari tanggal 13 sampai sekarang. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio dengan data all exchanges. Buat lo yang pengen oprek-oprek sendiri, boleh ya. Di sini ada berbagai macam exchange yang kalian bisa pilih. Tapi kalau gue pribadi akan pakai all exchanges untuk mengetahui data keseluruhan ya. Nah, buat lo yang belum tahu apa itu Bitcoin Estimated Leverage Ratio, ini adalah suatu rasio antara open interest dibagi dengan coin reserve. Nah, itu bahasa dewa. Apa bang? Simpelnya apa sih? Simpelnya, ini menunjukkan berapa besar leverage yang dipakai oleh para user seperti lu pemain futures on average. Nah, semakin dia meningkat di sini, ya garis biru atau ungu ini meningkat, semakin besar leverage yang dipakai di cryptocurrency market. Nah, semakin dia turun, berarti semakin ya turun juga ya penggunaan leverage di cryptocurrency market. Nah,
Apa yang biasa terjadi di market kalau ada dua data ini ya. Yang pertama adalah terjadi short squeeze atau long squeeze. Nah, short squeeze bentuknya seperti ini. Ya, biasanya akan ada penyilangan antara estimated leverage ratio dengan harga. Selalu nyilang nggak? Ya, rata-rata nyilang ya. Nggak selalu tapi rata-rata nyilang. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan posisi short yang terkena likuidasi tetapi secara terus-menerus. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, kronologinya seperti ini. Si leverage meningkat nih ya, si ILR ya, estimated leverage ratio naik ya, harga tapi ikutan naik. Nah, pelan-pelan nih ya, karena kita punya posisi short, banyak yang terkena likuidasi. Ya, buat lo yang pernah buka posisi future, kalau lo nge-short atau nge-long, pasti ada tulisan liquidation price. Nah, saat harga terus meningkat, ya kalau lo punya posisi short, lama-lama bisa terlikuidasi. Nah, anggap nih si A, dia terlikuidasi di sini. Bam. Saat dia terlikuidasi, harga naik lagi. Kenapa? Karena sering pressure berkurang. Dia naik lagi, ternyata si B kena juga likuidasi. Kena lagi, dan seterusnya. Di waktu bersamaan, estimated leverage ratio-nya jadi turun. Kenapa? Karena posisi mereka banyak yang terlikuidasi. Nah, ini yang disebut sebagai short squeeze, ya, di mana posisi short banyak yang terkena likuidasi paksa karena harga meningkat. Ya. Nah, biasanya secara visualnya paling gampangnya itu akan terjadi penyilangan antara harga dengan estimated leverage ratio. Ya. Nah, untuk kebalikannya ada disebut long squeeze. Nah, long squeeze itu contohnya paling enak di mana ya? Di sini kayaknya ya. Nah, di mana kalau long squeeze ini biasanya akan sama-sama turun. Estimated leverage ratio-nya turun, harga ikutan turun. Nah, di sini namanya long squeeze. Logikanya sama, tinggal dibalik saja ya. Jadi, saat harga turun nih, posisi long ada yang terlikuidasi. Si A kena likuidasi, turun ke sini. Si B harga liquidnya di sini, turun lagi, dan seterusnya. Jadi ini seperti kayak kita menumpahkan bensin ke api, ya, jadi semakin besar kesannya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dengan indikator ini kita bisa melihat siapa yang kena likuidasi, ya. Nah, jujurnya data kali ini cukup membingungkan. Ya, kita bisa lihat di sini terjadi drop yang sangat signifikan dari sekitar daerah 24.000 ya 24.400 drop sampai paling rendahnya itu ke sekitar 20.800 ya. Itu drop very significant ya. Tetapi leverage-nya nggak terlalu turun. Nah, ini gila jujurnya ya. Berarti market crypto masih cukup over leverage di sini. Ya, jadi gue pikir ya dengan penurunan se-ekstrim ini harusnya si estimated leverage ratio-nya ini turunnya signifikan. Tetapi kita bisa lihat sendiri hanya sangat sedikit. Jadi masih kemungkinan besar akan ada lanjutan volatilitas ya. Nah, tinggal yang menjadi pertanyaan adalah apakah akan lanjut short squeeze seperti di sini ya. Short squeeze atau ya, bukan short squeeze, long squeeze, ya, long squeeze seperti di sini, atau jangan-jangan ini waktunya posisi short yang mulai terkena likuidasi, ya. Kalau dilihat dari data sekilas, ya, ada kemungkinan ya jangka pendeknya posisi short yang akan mulai kena likuidasi, ya. Tapi lagi-lagi nanti kita akan update lagi seperti apa di on-chain selanjutnya. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas mengenai MV/RV ratio, ya, di mana ini adalah rasio antara market cap dengan realized cap. Ya, ini mengindikasikan apa harga ini sudah overvalued atau tidak, ya. Jadi kalau buat lu yang pengguna RSI harusnya kebayang cara pakainya, ya, karena bisa dibilang cara pakainya percis. Tapi balik lagi cara ngitungnya beda, ya. Kalau RSI kan ya TA, ini on chain. Nah, tetapi cara pemakaiannya sama. Basically kita treat ini seperti di atas 70 ya. Kalau dia berada di atas titik-titik merah ya, artinya dia overbought. Ya, kemungkinan besar akan koreksi. Sementara kalau dia di bawah dan sampai menyentuh dari titik-titik hijau ini, artinya dia oversold dan kita bisa akumulasi. Ya, secara datanya dalam beberapa tahun ya, ini udah ya 2 tahun lah, 2 tahun ke belakang dia cukup akurat ya. Kita bisa lihat di sini di 2020 saat terjadi COVID crash ya, dia berhasil memprediksikan bahwa ini menjadi daerah yang bagus untuk kita akumulasi. Dan buat lo yang akumulasi di sini ya, saat Bitcoin harga 4 ribuan pasti luar biasa senang ya. Nah, di waktu bersamaan saat dia kena di Januari 2021, kita mendapatkan local top pertama kita yang cukup signifikan. Lalu koreksi. Nah, kalau lu TP di sini, lalu lu akumulasi lagi di sini, TP lagi di sini dan di sini ya, lu berarti dapat 3 kali top yang nyaris ke all time high. Ya, jadi
Lagi-lagi, secara datanya ini menunjukkan bahwa MVRV ini cukup bagus, minimal dalam 2 tahun ke belakang, ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat ya bahwa dia kembali lagi masuk ke bawah dari di atas, kembali lagi masuk di bawah dari 1, ya. Artinya dia kembali lagi masuk ke dalam area oversold. Nah, maka dari itu, buat kalian yang mungkin ketinggalan atau kemarin takut nih akumulasi di sini, mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk akumulasi mulai dari sekarang, ya. Nah, untuk kapan waktu yang tepat untuk akumulasinya, mungkin kalian bisa nonton DCWT, ya. Itu gue dimana akan mengupdate terus charting ya almost daily lah, ya almost daily. Dimana kita akan lihat di mana saja support dan resisten terdekat, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk onjin kita pada hari ini. Ya, jujurnya cukup mengagetkan. Awalnya gue pikir penyebabnya adalah leverage, ya, karena kita bisa lihat kalau buat yang sudah nonton di CWT tadi pagi, ya, kita bisa lihat bahwa 500 juta US dollars itu terlikuidasi dalam posisi long, ya. Tetapi lucunya kita bisa lihat secara estimated leverage ratio-nya belum terlalu turun. Berarti masih kemungkinan besar akan ada suatu volatilitas lagi yang masih besar, ya. Jadi siap-siap dan hati-hati buat lu yang mungkin punya posisi long atau short yang sudah mulai kebakaran, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi gue ingatkan ya, untuk akumulasi yang bisa digabungkan dengan MVRV ini bisa kalian ikuti DCWT yang akan gue update setiap hari. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya mungkin akun di beberapa exchanger besar, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.